Ya, halo semuanya, kita ketemu lagi dan di video kali ini kita akan membahas soal unboxing. Jadi ini sebenarnya video cuman buat unboxing dulu doang sih, sama mungkin bahas dikit-dikit lah tentang barang ini. Jadi di sini ada paket ini dari Carglass. Jadi ini isinya produk Taichi kayak yang bisa kalian baca di judulnya. Jadi ini produk Taichi, RS Taichi, dan gua ini kebetulan kemarin beli tas pinggang, atau mungkin bahasa kerennya whip bag atau waist bag kali ya. Ini kita buka dulu aja plastiknya. Jadi ini sebenarnya kardusnya ya standar kalau misalnya order di Carglass sih. Jadi gue sebelumnya kan pernah order dari Carglass juga, dan kalau nggak salah sarung tangan sama apa satu lagi gue lupa. Oh iya, sama ini, sama RRX 7X. Jadi sama mereka emang dapat kardus kayak gini untuk packing. Sarung tangan juga kalau nggak salah kardusnya segede gini juga sih. Tapi kalau misalnya untuk arai dia dapat di luar kardus arainya tuh dia dapat kardus Carglass lagi gitu. Jadi ini barangnya RS Taichi RSB 279. Ini waist bag. Langsung kita buka aja. Nah, ini barangnya udah nggak ada apa-apa lagi di kardusnya. Nah, jadi ini RS Taichi ori, karena seingat gua model RSB 279 ini belum ada replika atau KW-nya, dan ini juga belinya di Carglass kan. Jadi Carglass itu mungkin buat yang belum tahu, dia distributor resminya RS Taichi, Komin, Arai, dan ada beberapa merek lainnya juga. Dia itu distribusi resmi di Indonesia, distributor. Nah gitu. Jadi ini kemasannya kayak gini doang, biasa plastik, nggak ada dus. Plastiknya juga ya plastik biasa sih, tipikal RS Taichi juga. Mau sarung tangan yang gua itu RST 44 atau yang G2RX kalau nggak salah ya, iya yang sarung tangan yang panjang itu yang kulit, itu juga ya plastik gini juga gitu, nggak ada yang spesial. Terus ini kita langsung buka aja. Kan beneran plastik biasa, ini ada kertas, ini udah biasa. Dan ini barangnya. Tuh, waist bag atau tas pinggang. Keren sih ini. Gue udah lama banget pingin ini. Jadi waktu kemarin model yang ini keluar, ini gue langsung emang pingin banget sih, kelihatannya emang keren banget. Jadi cuman baru bisa kebeli sekarang sih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang udah bisa kebeli, hasil nabung dan biasa nunggu diskon. Dan oh ya, kalau misalnya di Carglass sendiri, dia itu mau di Bukalapak, Tokopedia atau di mana-mana JDID beli-beli itu kadang-kadang dia juga suka ada diskon gitu, entah itu 5% atau 10% gitu. Jadi suka ada diskon. Nah, selain di Carglass juga sebenarnya brand apa, kalau misalnya kalian mau beli barang RS Taichi asli ini, sebenarnya bisa di mana-mana sih sekarang, udah gampang dapatnya. Kalau misalnya di toko gede atau di official store-nya kalian bisa cari Carglass helmet, atau enggak di Tokopedia udah ada RS Taichi ID gitu, atau enggak di Prime Gears-nya. Nah, selain di 3 toko itu, kalian bisa juga cari di misalnya kayak Moto Garage atau ada banyak lainnya kok. Jadi bisa dicari aja di Tokopedia, dan harganya ya sama gitu. Jadi ini kalau harga resminya, harga tanpa diskon ini 800.000 pas gitu. Dan kalau misalnya lagi diskon, ini kemarin gue kebetulan diskon 5% di Bukalapak, itu jadi 760-an, kan lumayan. Nah, jadi ini whip bag RSB 279 BK03
warnanya ini yang black white. Terus ini kapasitasnya 5 liter, kalau harga Jepangnya ini 5.400 yen. Tuh. Ini ada info dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris. Udah deh, nggak ada lagi. Nah, jadi bicara dikit soal RSB 279 ini, dia ini tas pinggang yang waterproof. Sama kayak tas backpack gua yang ini, yang RSB 278 kalau nggak salah, yang desert dia pokoknya itulah, gurun ya, bukan dessert as in dessert makanan penutup. Nah, jadi dia sama-sama waterproof, cuman dia waterproofnya itu cuman yang di kompartemen utama, jadi yang di belakangnya sini. Dan kompartemen utamanya ini dia buka tutupnya pakai klik-klikan gini tuh. Gue lupa namanya apa ya, klik-klikan ya, pokoknya modelan klik-klikan gini, dan dia nggak ada resletingnya lagi, jadi langsung kebuka tuh, kebuka. Terus kita dapet silika gel dan udah kosong, nggak ada lagi tuh. Ini materialnya juga sama ya, jadi yang di tas punggung gue juga, yang di backpack itu modelnya kayak gini, dan ini udah terbukti dia waterproof gitu. Selama kalian ngelipat gininya aman ya gitu, dia nggak akan bocor sih. Jadi di sini udah polos gini aja, nggak ada kompartemen apa-apa lagi. Itu kalau misalnya kalian mau nutup, tinggal diklik kanan kiri. Nah, untuk kompartemen luarnya nih, kompartemen kedua, kompartemen tambahan, ini dia pakai resleting biasa. Mungkin ini water repellent ya, cuman tetap aja kalau misalnya kompartemen yang luar ini dia nggak waterproof gitu. Jadi entah itu kehujanannya dikit atau bentar atau lama, dia dikit-dikit pasti ada bocornya gitu. Dan ini kompartemen depannya dia ada semacam tali buat key hook, gantungan kunci. Jadi kalau misalnya kalian bawa kunci, ini bisa ditempel di sini aja, ini digantung biar nggak susah nyarinya. Terus ada apa lagi ya? Oh, ada 2 saku. Ini di sini ada 2 saku, kebagi 2 gini, 1, 2, udah 2 saku aja. Sisanya nggak ada apa-apa lagi. Dan di sini dia ada lubang nih. Jadi di 2 ini dia ada lubangnya bolong tuh, tembus ke kompartemen utama. Jadi kalau misalnya kelihatan nih tangan gua tuh ada coklat-coklat, nah itu karena dia bolong gitu. Mungkin ini buat kabel headset atau ya apapun yang kalian nanti fungsiin di situ, bisa aja gitu, bisa manfaatin lubangnya. Nah, terus untuk produk-produk RS Taichi yang keluaran sekarang nih, yang 2000, gue lupa ini keluar model sejak tahun berapa, tapi untuk model-model yang baru ini dia tag-nya tuh nggak cuman tag biasa kayak gini, dia ada yang ngebedain antara ori sama yang palsu. Nah, jadi dia ada tag warna emas ini nih, dia tag warna emas, mudah-mudahan kelihatan sih di video jelas gitu. Ini tag warna emas, dan kalau misalnya dia kena center, kalau nggak salah nanti ada hologramnya lagi sih gitu. Dan ini katanya kalau misalnya yang KW dia nggak ada ini, karena ini dibuatnya di Jepang gitu, belum ada yang bisa masukin katanya begitu. Terus juga ini labelnya label biasa sih, made in China, yang ini masih made in China. Soalnya kan kalau untuk produk terbarunya beberapa sarung tangan itu kan udah ada yang mulai made in Indonesia juga ya gitu. Jadi kompartemen luarnya udah seperti itu. Terus juga ini slidingnya, gue suka banget sih slidingnya, model slidingnya tuh kayak gini, kayak yang di backpack juga modelnya kayak gini kan, keren sih menurut gue. Terus apa ya, di sini ada logo, ini dia agak reflektif sih, jadi dia ini kalau misalnya malam kena pantulan, dia ini reflektifnya lah gitu. Terus di sini tulisan waterproof.
Tapi ingat, waterproofnya itu cuma kompartemen utama, dan beginilah detailnya. Kita lihat ke belakang. Klekannya ini masih diikat. Tuh ada ikatnya. Kita buka. Terus ini juga ada pengikat tali. Jadi kalau misalnya kalian ininya mau disetel, kalian mau nyetel ini agak, misalnya lingkar pinggang kalian kecil kan, nanti ini otomatis akan jadi lebih panjang kan. Nih, jadi di sini udah disiapin pengikatnya, pengaitnya biar talinya nggak kemana-mana. Ada di kanan kiri, terus sama kanan kiri juga. Terus apa lagi ya? Terus di sini juga ada padnya nih, tuh lumayan. Dia ada pad, lumayan empuk sih, cuman nggak empuk-empuk banget. Dia agak kaku juga. Ini lumayan, jadi pinggang bagian belakang dia nggak terlalu langsung kena tali gini kan. Kalau kena tali gini kan kurang nyaman. Kalau pakai ginian jadi dia akan jadi lebih nyaman gitu. Terus mungkin untuk sekarang itu dulu sih ya, kayak ini review produk, bukan review juga sih, cuman lihat-lihat produk, unboxing atau produk gini. Finishingnya rapi. Udah kita lihat nggak ada jahitan-jahitan yang keluar. Terus bahannya juga ini enak gitu, kayak kokoh aja, kokoh dan enak. Tuh jahitannya juga rapi. Jahitannya rapi, nggak ada yang lepas-lepas. Dan begitulah. Jadi kita tarik kesimpulannya, ini tas pinggang ini sebenarnya gue kenapa beli tas pinggang ini, karena kalau misalnya selalu pakai backpack ini kan nanti di bahu ada beban kan. Kalau misalnya dia kalau pakai waist bag gini kan, dia bebannya adanya di pinggang doang kan, ikat di pinggang gitu. Jadi lebih enak sih ke bahu gue, bahunya jadi bisa lebih fleksibel waktu belok-belok atau manuver gitu sih. Dan ini juga kalau misalnya gue pakai waist bag ini, biasanya ya kalau misalnya cuman bawa dompet sama HP doang gitu, kalau nggak bawa apa-apa yang berat yang lain atau yang gede kan, kalau pakai backpack kayak gede banget kan ya, jadi ini biar lebih praktis aja gitu deh. Jadi secara model keren, secara harga emang lumayan sih kalau misalnya dibandingin waist bag yang lainnya gitu. Tapi menurut gue ini bisa dibilang worth it sih, karena pertama ini menurut gue tampilannya keren dan waterproofnya juga beneran waterproof gitu. Jadi kalau misalnya ditaruh di luar jas hujan ya, kompartemen utamanya dia emang bakal kering beneran gitu, nggak bocor. Begitulah, jadi video kali ini rasanya udah cukup dulu. Dan kalau misalnya nanti mudah-mudahan gue mau bikin video soal review pemakaiannya juga. Mungkin setelah bikin video soal tas yang RSB 278 itu yang biasa gue pakai, dan udah gue pakai duluan. Jadi sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan semoga ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau beli. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you.